Duar, suara ledakan terdengar dari ruangan percobaan game baru milik Mega Group. Konsleting listrik terjadi beberapa saat sebelum teknisi memperbaikinya. Alpha yang masih duduk di bangku game kaget beberapa saat hingga ia tak sadarkan diri karena sebuah percobaan yang dilakukan di perusahaan game tersebut gagal. Semua sistem mati dan Alpha sadar dengan kepala yang sakit dan pandangan yang buram serta tangan yang masih terasa ngilu. Percobaan apa ini? Nyawaku hampir melayang. Kepalaku bahkan sakit bukan main, batin Alpha. Yang melihat keributan di sekitarnya membuat ia sadar jika percobaan itu gagal. Kau penyebab semua ini. Dasar tak berguna. Umpat Stone si pemilik perusahaan yang menyaksikan percobaan mereka yang ia kira akan berhasil ternyata gagal. Game baru dengan perangkat lengkap yang dipasang pada kursi dan dirancang khusus yang digadang-gadang akan menjadi game yang akan trending di masa kini ternyata gagal. Emosinya memuncak dan menyalahkan Alpha pemuda miskin yang Stone temui secara acak di jalan demi bisa mengurangi pengeluaran dengan bayaran yang tidak terlalu besar membuat Stone menyalahkannya. Yang benar saja kau menyalahkanku. Aku hanya duduk dan melakukan sesuai instruksi. Kalau bukan sistem yang error, mana mungkin terjadi konsleting listrik. Alpha yang membela diri dan tidak mau mengalah sama sekali karena dia merasa tidak bersalah sama sekali. Kau beraninya menghina, dasar miskin. Karena kau, semua sistem jadi rusak. Semua kerugian karenamu, jadi kau yang akan menanggung. Umpat Stone yang tidak mau terima atas kerugian kegagalan sistem membuat ia menjadikan Alpha sebagai kambing hitam dan disalahkan atas semuanya. Tidak bisa begitu, ini namanya penipuan. Bela Alpha tak terima dengan tuduhan yang diberikan padanya sebagai perusak sistem. Semua bukti mengarah padamu. Kau yang tidak tahu sistem ini bekerja, jadi tidak bisa melakukannya dengan benar. Tanda tangani tagihan kerugian ini. Kalau tidak, aku akan melaporkan pada pihak berwajib, ancam Stone yang tetap menyalahkan Alpha. Bagaimana bisa kalian yang menipuku? Alpha tetap membela dirinya. Ia benar-benar marah. Kali ini, tidak tahu trik apa yang dibuat oleh Stone, hingga menumpahkan masalahnya pada Alpha. Alpha yang menggebrak meja membuat dua orang security datang dan menahannya. Alpha tak bisa bergerak membuat Stone tentunya menang akan hal ini. Ia segera mengambil pulpen dan menyodorkannya pada Alpha untuk segera menandatangani tagihan hutang atas kerugian kerusakan peralatan game yang mati karena gagal saat uji coba. Cepat tanda tangani ini jika kau tak ingin masuk penjara. Ancam Stone membuat Alpha tidak bisa berkutik dan dengan terpaksa ia memandangi tagihan hutang tersebut. Dua orang security yang masih ada di samping kanan dan kiri Alpha dengan badan yang lebih besar darinya dan sikap yang siap memukul Alpha kapan saja jika ia sampai menolaknya. Membuat Alpha akhirnya menandatangani tagihan-tagihan hutang tersebut dengan perusahaan game yang telah menipunya. Sial, orang ini benar-benar lisik. Bagaimana aku punya bukti? Semua ruangan ini dia yang mengendalikan. Jika masuk penjara, bagaimana dengan adikku? Pasti dia sebatang kara, batin. Alpha yang tidak bisa melakukan apa-apa kali ini dan hanya bisa pasrah. Babus, aku akan menyimpan ini. Jika kamu telat bayar, kau tahu kau bisa masuk penjara. Jadi, jangan lupa untuk mencicil hutangmu ini setiap bulan, kata Stone yang tidak mau rugi dengan kerusakan yang sudah terjadi. Bawa dia pergi. Stone memerintahkan dua orang security itu untuk membawa Alpha keluar. Dengan kasar, Alpha diseret keluar membuat ia memberontak merasa kesal dengan security yang menyebalkan itu. Sayang kekuatannya tidak lebih besar dari kedua security itu. Lepaskan aku bisa jalan sendiri, kata Alpha yang berjalan keluar diikuti security itu yang benar-benar tidak mau melepaskan Alpha sampai ia benar-benar ada di luar. Jangankan bayaran yang mereka janjikan saat Alpha mau melakukan uji coba, justru tagihan hutang yang ia dapat saat kondisi keuangan Alpha yang buruk. Bahkan ia hidup dalam kemiskinan bersama adiknya yang masih sekolah. Sebagai pengganti kepala keluarga, setelah kematian sang ayah dan ibunya, Alpha menjadi tulang punggung keluarga, menanggung dan membiayai kebutuhan hidupnya dan adik semata. Wayang yang juga membantunya bekerja jika pulang sekolah meski Alpha sering melarangnya. Sekarang, Alpha yang memiliki hutang pada Mega Group makin membuatnya kesulitan dan
makin membuatnya terpuruk. Ia pulang dengan perasaan kesal tanpa bisa melakukan pembelaan. Ia tidak memiliki kekuatan apapun untuk membela diri, apalagi berhadapan dengan perusahaan besar yang terkenal. Alfa yang pulang dengan langkah kaki yang lemas membuat sang adik penasaran dan bertanya, "Kenapa, kakak, kok murung gitu? Habis berantem?" tanya Alvin penasaran. Tidak biasanya. Sang kakak pulang dengan raut wajah kesal sekaligus lemas. "Enggak, lagi pusing dikit," jawab Alfa yang masih menahan amarahnya. Ia tidak berani bercerita lebih detail pada sang adik. Ia takut membuat adiknya terganggu dengan masalah besar yang ia hadapi dan memilih untuk merahasiakannya. "Mau dibelikan obat?" tanya Alvin khawatir. "Enggak, kakak mau tidur saja di kamar." "Jangan ganggu kakak," kata Alfa ingin menenangkan diri. "Baiklah, aku pergi ada tugas kelompok." Alvin akhirnya meninggalkan sang kakak sendirian di rumah. Sampai di kamar, Alfa langsung merebahkan diri. Ia merasa semuanya terasa sangat letih. Perasaan kacau yang dia rasakan kali ini membuat ia tidak ingin keluar. Memikirkan tagihan bulan depan, biaya sekolah, dan sekarang ditambah dengan hutang. Ia mengira jika dengan menyetujui uji coba game itu, ia akan mendapatkan tambahan uang. Tapi ternyata tidak, malah hutang kini yang harus ia tanggung. Ah, sial, perusahaan game sialan itu. Bisa-bisanya mereka menumpahkan semua kesalahan padaku, bahkan aku yang membayar ganti ruginya. Dasar orang-orang licik, tak tahu diri memanfaatkan orang kecil sepertiku dan mengancam. Cara yang sangat kotor. Ah, sial. Alfa yang benar-benar kesal, marah dan sakit hati menumpahkan amarahnya di kamar. Ia pun menonjok dinding kamar karena tak ada barang yang bisa dibanting sebagai pelampiasan amarahnya. Duh, suara dinding yang dipukul oleh Alfa jelas membuat ia sakit. "Au, sial, sakit sekali," kata Alfa sambil mengusap tangannya yang terasa sakit saat digunakan untuk meninju tembok. Alfa mencoba meniup tangannya yang terasa sakit, tapi ada benda aneh tertanam di pergelangan tangan Alfa. Ia yang mengusap-usapnya pun semakin merasa heran. Benda apa ini? Seperti berwarna hitam kecil tertanam di tangannya membuat Alfa penasaran dan mencoba untuk menariknya keluar. Tapi malah ia kesakitan. "Benda apa ini? Sialan, ada-ada saja," kata Alfa mencoba menekan benda aneh tersebut dan layar transparan muncul di hadapannya. Seperti sebuah layar komputer yang lengkap dengan dialog yang muncul di depannya. "Welcome in Easter World Game. Klik OK untuk lanjut dan No untuk mematikan sistem."